Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video kali ini saya akan membahas tentang 8 algoritma sorting di Java dengan menggunakan Web Visual Go. Nah, langsung saja kita masuk di webnya. Nah, selanjutnya kita masuk di sorting. Kita sudah masuk di sorting dan semua algoritma sorting ini akan otomatis. Yang pertama itu ada bubble sort, kedua selection sort, ketiga insertion sort, keempat merge sort, kelima quick sort, keenam random quick sort, ketujuh counting sort, dan terakhir yaitu radix sort. Yang pertama kita masuk di bubble sort. Di mana bubble sort ini melakukan perbandingan antara setiap elemen, kemudian melakukan penukaran jika terdapat elemen yang tidak sesuai urutannya atau salah, sehingga perbandingan akan terus dilakukan secara terus-menerus sehingga tidak ada pertukaran lagi atau sudah terurut. Langsung saja kita sort seperti ini. Ia akan melakukan perbandingan dari indeks pertama ke indeks kedua dan akan dilakukan secara otomatis pertukaran jika nilainya lebih kecil seperti ini. Nah, seperti ini sudah terurut. Dia akan melakukan indeks pertama, akan membandingkan indeks kedua dan melakukan pertukaran secara langsung jika indeks kedua ini lebih kecil dari indeks pertama. Nah, di sini kita bisa lihat semuanya terurut dari indeks terkecil ke indeks terbesar. Selanjutnya kita pindah ke selection sort. Selection sort ini menjelaskan suatu metode urutan yang membandingkan elemen pertama dengan elemen berikutnya sampai ke elemen yang terakhir. Elemen pertama akan melakukan perbandingan ke semua elemen. Ini bilangan ini sampai ke elemen yang paling terakhir. Jika ditemukan elemen lain yang lebih kecil dari elemen membandingkan ini, maka akan dicatat posisinya dan langsung ditukar, dan dicatatnya ini nanti ditandai dengan warna merah dan catat sebagai yang terkecil dan dilakukan langsung ke indeks pertama. Dilakukan pertukaran jika nilai yang ditandai lebih kecil di antara yang dilakukan. Perbandingan ini metode selection sort seperti tadi dari suatu nilai yang terkecil. Kemudian menukarnya ke elemen yang paling awal
lalu membandingkan dengan elemen yang sekarang dibandingkan. Ini langsung saja kita sort saja. Jika terdapat yang paling kecil, maka akan ditanda seperti ini. Dicatat sebagai terkecil dan langsung ditukar ke indeks pertama ke awal seperti ini, maka selection berhasil dan bisa dijalankan. Nah, di sini kita bisa lihat sudah terurut dari indeks terkecil ke indeks terbesar. Nah, selanjutnya kita masuk di insertion sort. Insertion sort ini metodenya merupakan pengurutan data yang membandingkan dengan dua elemen data pertama, kemudian membandingkan elemen data yang sudah diurutkan. Kemudian perbandingan tersebut akan diulang terus-menerus sehingga tidak ada elemen yang tersisa lagi atau terurut semua. Jadi kita langsung sort seperti itu, dilakukan dua, yang bisa juga lebih jika nilai yang dibandingkan itu lebih besar, nilainya akan bergeser. Ada gelas agak enggak sih tanya berapa sudah kamu karena sama itu dulu kurang Nah, di sini kita bisa lihat semuanya sudah berurutan dari indeks terkecil ke indeks terbesar. Selanjutnya kita masuk di merge sort. Di dalam metode merge sort ini, pengurutan lanjut merge sort ini akan sama dengan quicksort. Metode ini menggunakan konsep divide and consort, yaitu membagi data 5 dalam 2 kelompok. Dia akan membagikan 2 kelompok. Nah, mungkin seperti ini metodenya. apa mau dicari Nah, di sini kita bisa lihat metodenya seperti ini. Nah, selanjutnya kita masuk di quick sort. Quick sort ini menjelaskan bahwa sebuah algoritma mesin model device dan sama-sama seperti quick sort ini merupakan yang sangat cepat dibandingkan. Maksudnya karena quick sort ini melakukan sorting dengan membagi masalah menjadi
sub masa dan sub, sehingga sorting tersebut menjadi lebih cepat walaupun memakan memori yang besar. Bisa kita lihat metodenya seperti ini. Nah, selesai. Selanjutnya kita masuk di random quick sort. Random quick sort, di mana metode pengurutannya ini data yang lebih efisien dan memiliki kompleksitas algoritma dengan algoritma yang lain. Cara kerjanya itu dengan cara membandingkan suatu data yang lain memiliki jarak tertentu sehingga membentuk sebuah sublist. Langsung saja kita sort. Mungkin gimana random quick sort. Bisnis kampanye itu kalau ada tinggal kritik Nah, sudah selesai. Langsung saja kita pindah di counting sort, di mana counting sort ini merupakan teknik pengurutan dengan cara menghitung jumlah kemunculan dari setiap data yang berada dalam array ini. Jadi dia itu menghitung berapa banyak kemunculan data yang muncul dalam array. Kita langsung sort saja. Seperti ini mungkin metode counting sort. bisa bisnis Seperti ini mungkin metode counting sort. Next kita pindah yang terakhir, radic sort. Di mana radic sort ini metode mengatur pengurutan nilainya tanpa melakukan beberapa perbandingan pada data yang dimasukkan secara harfiah. Jadi radix dapat diartikan sebagai posisi dalam angka pada sistem desimal radix dalam digitan maupun dalam angka desimal. Langsung saja kita sort. Seperti ini, radix sort ini tidak melakukan perbandingan. Dia mengurutkan seperti disusun dan kemudian diatur. Kalau itu ini bisnis begitu ini bisa bisnis apa? Jual begitu Ini bos, baru balik. pinjol apa? Oh pinjol tapi Anu mau dia kayak itu. kamu bikin video Bikin kira-kira komunitas, kan komunitas butuh biaya itu. Kayak butuh bikin proposal komunitas. Kayak komunitas mengelola sampah kayak apa gitu dia bikin. hampir segitunya 6 kali. Nah, di sini kita bisa lihat metodenya seperti ini. Apa?
Mungkin ini saja untuk visualisasi visual Gunet. Sebelum saya menjelaskan flowchart 8 algoritma di sorting, saya akan menjelaskan satu persatu pengertian dari 8 algoritma. Yang pertama itu saya akan menjelaskan pengertian sorting. Sorting adalah sesuatu proses aplikasi di mana yang awalnya acak-acakan lalu diurutkan dalam sebuah sekumpulan objek menurut urutan atau susunan sesuai dengan kebutuhan agar ketata rapi. Tujuan dari penggunaan sorting adalah memudahkan seseorang dalam pencarian, menyusun data yang awalnya acak-acakan menjadi terurut, dan menyelesaikan masalah yang kompleks seperti scheduling, pengolahan basis data, dan lain-lain. Yang sorting ada dua, yaitu secara ascending dan descending. Ascending adalah pengurutan dari kecil yang lebih besar, sedangkan descending adalah pengurutan dari besar ke yang lebih kecil. Contohnya diberikan angka acak yaitu 10, 34, 67, 2, 8, 54, 114. Lalu 888 lalu disortir secara ascending, jadinya menjadi 2, 8, 10, 34, 54, 67, 68, dan 114. Selanjutnya jenis-jenis sorting. Yang pertama itu bubble sort, adalah pengurutan yang dilakukan dengan membandingkan apakah data sebelum dengan sesudahnya, mana yang lebih besar atau kecil, lalu ditukarkan secara terus-menerus sampai data tersebut kesusun menurut perintah yang dilakukan, apakah secara ascending atau descending. Proses pengurutan menggunakan bubble sort. Pertama, membandingkan data ke I dengan data ke I tambah 1. Jika tidak sesuai dengan ketentuan urutan apakah ascending atau descending, maka tukar. Terus bandingkan data sampai ke data yang terakhir. Proses akan berhenti bila membandingkan data sampai data yang terakhir. Selanjutnya yaitu selection sort, adalah pengurutan yang dilakukan dengan cara mencari nilai maksimum atau minimum yang dimulai dari data posisi 0 hingga ke posisi n sampai 1. Ada dua cara pengurutan di dalam selection sort, yaitu seleksi maksimum dan minimum. Seleksi maksimum adalah memilih elemen maksimum sebagai pengurutan, sedangkan seleksi minimum adalah memilih elemen minimum sebagai pengurutan. Proses pengurutan menggunakan selection sort mencari data terkecil dalam interval J sama dengan 0 sampai J sama dengan N sampai 1. Jika pada posisi pos ditemukan data yang terkecil, tukarkan data di posisi pos dengan data di posisi I jika K, dan diulangi sampai data sudah keurut. Selanjutnya yaitu insert and sort, adalah pengurutan yang dilakukan dengan cara menyisipkan elemen pada posisi yang sudah ditentukan atau tepat. Macam-macam insertion sort. Yang pertama, langsung ilustrasi langkah-langkah dengan algoritma penyisipan langsung dapat dilihat pada tabel berikut. Macam-macam insertion sort atau tabelnya ini SI data 1, data 2, data 3, data 4, data 5, data 6, data 7, data 8, data 9. Dengan biner adalah pengurutan yang lebih cepat dengan cara data yang dibagi dua dari bagian data posisi 0 sampai dengan I sampai dengan 1. Apabila data pada posisi ke I berada pada jangkauan kiri, maka proses perbandingan dilakukan hanya pada bagian kiri dan menggeser posisi sampai I. Selanjutnya itu radix sort. Radix sort merupakan salah satu algoritma non-comparison sort, pengurutan tanpa membandingkan.
Proses yang dilakukan dalam metode ini adalah mengklasifikasikan atau menyelesaikan data sesuai dengan kategori terurut yang tertentu, dan tiap kategori dilakukan pengklasifikasian lagi, dan seterusnya sesuai kebutuhan. Kemudian subkategori, kategori, atau bagian-bagian dari kategori tersebut digabungkan kembali. Contoh pengguna algoritma radix sort untuk pengurutan sebuah kumpulan bilang bulat positif dengan jumlah digit maksimal 3. Contohnya 121, 076, 823, 367, 232, 434, 742, 936, dan 274. Pertama kali data dibagi sesuai dengan digit tekanan, yaitu 121, sehingga dapat dibentuk tabel contohnya yang di bawah ini. Selanjutnya yaitu shell sort adalah perbaikan terhadap pengurutan sisip. Proses pengurutan dari shell sort pertama adalah menentukan jarak mula-mula dari data yang akan dibandingkan, yaitu n/2 data pertama dibandingkan dengan data dengan jarak n2 apabila data pertama lebih besar dari data ke n2 tersebut, maka kedua data tersebut ditukar. Kemudian data kedua dibandingkan dengan jarak yang sama, yaitu n2, demikian seterusnya sampai seluruh data dibandingkan sehingga semua data ke J selalu lebih kecil daripada data ke J tambah n2. Oke. Itulah tadi pengertian dari 8 algoritma. Selanjutnya saya akan menyelesaikan voucher searching di aplikasi algoritma. Di sini saya akan menjelaskan voucher algoritma sorting. Yang pertama itu bubble sort. Yang pertama kita buat variabelnya, yaitu kita kan n, i, j, dan bertipe integer. Oke. Dan kemudian kita assign variabelnya itu sama dengan 5. Kemudian kita kita buat lagi deklarasinya, yaitu variabel names-nya itu data dan tipenya itu integer, dan kita checklist array size-nya itu n. Selanjutnya di sini kita akan membuat atau masukkan data 5. Di sini kita ingin membuat 5 data karena di sini ada variabelnya yaitu 5. Jadi kita membuat datanya yaitu 5. Dari data indeks 0, 40, dan data 1, 2, dan 2, 1, dan 3, 43, dan 3. Untuk mencetak array data yang pertama, yaitu di sini caranya agar lebih kita tambahkan output. Kemudian di sini ada tanda kutip dalam kurung outputnya dan
Dan di sini saya menggunakan di sini ada for dan variabelnya 1, circle-nya itu 0 dan n value-nya n sampai 1, direction-nya itu iteration dan step B-nya itu 1. Oke. Dan ketika sudah for, kita ke next yaitu output. Kita ke output. Nanti bagaimana cara yang hidden aku ini? Hah? Mana nih hiddennya nih? Kemudian kita untuk memulai sorting bubble di sini cara pengurutannya mendeklarasikan integer yaitu m, deklarasinya itu variable names-nya itu n, tipenya itu integer. Oke. Kemudian kita buat lagi boolean, ada pertukaran di sini, ada pertukaran dan tipenya itu boolean. Oke. Dan selanjutnya ada pertukaran juga dan ekspresinya itu true. Oke. Dan di sini kemudian ada assign, ada pertukaran, ekspresinya false. Oke. Selanjutnya kita masuk di for-nya lagi, variabelnya 1, short-nya 1, introduce-nya itu iteration, n value-nya n kurang 1, b-nya 1. Oke. Kita ke next, membuat if interest below datanya 1. Oke. Di sini kita membuat pertukaran. Yang pertama itu kita mendeklarasikan yaitu ada variabel nilai kosong, tipenya integer. Oke. Di sini ada variabelnya nilainya juga kosong, ekspresinya data. Oke. Dan di sini ada data i 1 sama dengan data i kurang 1 sama dengan data i, dan data i sama dengan temp. Ada pertukaran true di sini, yaitu ada pertukaran ekspresinya itu true. Oke. Di sini ada assignnya variabelnya m, ekspresinya n kurang 1. Oke. Di sini kita ingin mencetak hasil sortingnya, yaitu pertama kita output enter and expression value-nya itu tanda kutip dalam kurung balas tanda kutip. Dan di sini ada kita buat for variabelnya itu 1, start value-nya itu 0, end value-nya n 1, direction-nya itu iteration dan step by-nya 1. Oke. Di sini kita lanjut next. Di sini ada outputnya yaitu tanda kutip data sama dengan i. Oke. Output sama dengan langsung saja kita run. Nah, di sini datanya itu 42, 1, 43 dan 3.
dan 3. Dan di sini ada hasilnya yaitu 42 143 3. Dan begini 1 setelah disortir menggunakan bubble, maka hasilnya begini 1 2 3 40 dan 43. Karena dari sini Oke. Kedua itu yaitu belajar pembuatan 8 algoritma di Flowgar. Yang kedua yaitu coincidence short. Yang pertama itu kita deklarasikan yaitu variable names-nya n, i, j, tipenya itu integer, oke. Dan di sini kemudian ada assignnya yaitu variabelnya n, ekspresinya 12. Jadi kita akan membuat datanya nanti menjadi 12 karena variabelnya di sini ada 12. Dan yang ini ada di sini kita akan membuat atau mendeklarasikan variabel names-nya itu data dan tipenya itu integer. Kita checklist di sini array dan array size-nya itu n. Oke. Dan di sini datanya adalah menjadi 12 karena nilai variabelnya di sini ada 12, yaitu pertama data 0 sama dengan 40, data 1 sama dengan 2, dan data 3 yaitu sama dengan 43, dan data 4 sama dengan 3, data 5 sama dengan 65, dan data 6 sama dengan 0, data 7 sama dengan minus 1, data 8 sama dengan 68, data 9 sama dengan 3, data 10 sama dengan 42, data 11 sama dengan 4. Kita ingin mencetak array data. Yang pertama itu kita membuat output yaitu enter an expression below. Yang pertama tanda kutip sama dalam kurun balas tanda kutip, oke. Yang kedua itu kita buat for nama variabelnya itu 1, start value-nya itu 0, duration-nya itu iteration, and value-nya itu n sama dengan kurang 1, stat by-nya itu 1. Oke. Next. Outputnya itu tanda kutip dan data sama dengan i, oke. Kemudian outputnya ini kita checklist new line, oke. Kita memulai constitution short. 1, cari nilai min dan maksimalnya, yaitu pertama kita membuat atau mendeklarasikan nama variabelnya itu min, yaitu minimal and max-nya maksimal, tipenya integer, oke. Di sini ada nilai min-nya yaitu 9999, oke. Dan nilai maksimalnya yaitu minus 9999, oke.
Kemudian kita membuat for-nya yaitu 1, start value-nya itu 0, dan direction-nya itu interesting, and value n kurang 1, standby-nya itu 1. Oke. Di sini ada don't, di sini ada false, data max. Kita buat if property. Enter a condition expression below, yaitu data sama dengan i maksimal. Oke. Kemudian ada kita assign, yaitu variable max expressionnya itu data i. Oke. Terus membuat lagi if data if. Oke. Dan assign lagi min expression data i. Oke. Kemudian kita buat array rcon berkurang max maksimal minimal tambah 1. Yang pertama itu kita membuat atau mendeklarasikan, pertama itu variable names cost, tipenya itu integer, kita oke. Yang kedua assign, variabelnya itu uncount, expressionnya itu max kurang min tambah 1. Oke. Kita membuat atau mendeklarasikan lagi variabel names-nya yaitu rcon dan tipenya itu integer. Kita checklist di sini jadi array size yaitu uncount. Oke. Kemudian kita instalisasi array icon yang pertama yaitu for, nama variabelnya itu 1, start value-nya 0, direction-nya itu interesting, and value-nya itu uncount kurang 1, dan step by-nya itu 1. Oke. Kita next, yaitu assign uncount sama dengan i expression no. Oke. Kita ingin melakukan consent, yaitu pertama for, yaitu nama variabelnya 1, start value-nya 0, and then direction-nya itu iteration, and value-nya n minus 1, step by-nya itu 1. Terus oke. Kita lanjut dan kita membuat dan mendeklarasikan nama variabelnya itu value dan tipe integernya itu tipenya itu integer. Oke. Di sini ada assign, variabelnya value, expression data sama dengan i. Oke. Dan di sini ada juga assign, variabelnya i, expressionnya value kurang min. Oke. Kemudian kita ingin meletakkan hasil counting ke array hasil sorting, membuat atau mendeklarasikan variabel names itu k, tipenya itu integer. Oke. Assignnya itu variabelnya itu k. Oke. Dan di sini ada for, nama variabelnya 1, start value-nya 0, and value-nya uncount kurang 1, direction-nya itu interesting, dan step by-nya itu 1. Oke. Dan di sini ada next. Pertama itu ada if count. Oke. Membuat dan mendeklarasikannya income variabelnya itu nk, tipenya itu integer. Oke. Di sini ada
aseknya yaitu variabelnya nk, ekspresinya r count sama dengan i dalam kurung i, dan di sini membuat dan mendeklarasikan lagi nama variabel nix-nya itu value dan tipenya itu integer. Oke. String-nya itu yaitu variabel value dan ekspresinya itu min. Oke. Di sini ada for-nya yaitu variabel nama j, start value-nya 1, dan di rest-nya itu ada iteration and value-nya itu ada nk, step-nya itu 1. Oke. Kita next. Dan di sini ada hasilnya yaitu nama variabelnya data k dan ekspresinya itu value. Oke. Di sini ada ascend variabel k, ekspresinya di sini k ditambah 1. Oke. Dan di sini kita akan cetak hasil sorting. Yaitu pertama kita buat output itu enter, expression belownya itu tanda kutip, balas tanda kutip sama dengan. Di sini ada for-nya, pertama itu variabel, yang kedua 1, i start value-nya itu 0, n value-nya itu n kurang 1, duration-nya itu iteration, step by-nya 1. Oke. Di sini ada next, output datanya yaitu tanda kutip dan data dalam kurung i, dan di sini ada outputnya enter and expression below-nya dalam kurung tanda kutip. Di sini kita akan run. Nah, di sini ada nama datanya yaitu 40, 2, 1, 43, 3, 65, 0, minus 1, 68, 3, 42, dan 4. Dan di sini ada nama variabelnya itu 12. Di sini kita akan beri data 12 di sini. Setelah kita cetak hasil sortingnya yaitu dan ini hasilnya minus 1, 0, 1, 2, 3, 3, dan 40, 42, 43, 65, 68. Inilah konsensor. Dan selanjutnya kita ke instruction short. Yang pertama itu dan membuat atau mendeklarasikan variabelnya yaitu n. Itu integer n, i, j, k, dan tipenya itu integer. Oke. Di sini ada asengnya itu nilai variabelnya itu n dengan ekspresinya itu 12 di sini. Kemudian kita akan membuat dan mendeklarasikan variabel names yaitu data dan tipenya integer. Di sini kita checklist. Ada resistnya itu n, kita oke. Di sini kan ada
nilai variabelnya yaitu 12. Jadi kita akan membuat lagi data. Di sini ada datanya menjadi 12. Dan di sini ada 12 variabel. Maksudnya variabelnya itu 12. Yang pertama yaitu ada data 0 sama dengan 40, data 1 sama dengan 2, data 2 sama dengan 1, data 3 sama dengan 43, data 4 sama dengan 3, data 5 sama dengan 65, data 6 sama dengan 0, data 7 sama dengan -1, data 8 sama dengan 68, data 9 sama dengan 3, data 10 sama dengan 42, data 11 sama dengan 4. Nah, selanjutnya kita akan mencetak array data. Yang pertama itu kita buat outputnya itu enter expression below-nya itu tanda kutip dalam kurung siko dalam tanda kutip, kemudian di sini ada for, variabelnya itu 1, start value-nya itu 0, iteration-nya itu dan value-nya itu n-1, step by-nya itu 1. Oke. Kita next. Outputnya itu iteration-nya itu ada tanda kutip dan data kurung i. Output insertion short yang pertama yaitu x say variabelnya itu 1 dan expressionnya itu juga 1. Di sini while-nya internal and conditional expression below yaitu 1 n. Oke. Dan di sini kita akan membuat atau mendeklarasikan variabel names-nya yaitu nilai kosong dan tipenya itu integer. Oke. Di sini ada S-nya dan variabelnya itu tem. Ekspresinya itu data i otak. Buat dan mendeklarasikan variabel names yaitu next, tipenya itu adalah boolean. Oke. Di sini ada hasilnya dengan variabel next dan ekspresinya itu true. Di sini ada while dan ada while dan condition expression below yaitu next sama dengan true. Kemudian kita ke if interest conditionnya of in below. Di sini ada S-nya dan next, expression-nya false. Di sini juga ada kemudian ada extend, variabelnya data, hasilnya sama dengan J, expression-nya itu data J kurang 1. Variabelnya J kurang 1. Di sini kita akan cek hasil sortinya yaitu pertama ada output, enter as expression below-nya, tanda kutip dalam kurung siku. Di sini ada for, variabelnya itu 1, start value-nya itu ada 0. Dan direction-nya itu ada iteration n value n-1, step by-nya 1. Oke. Dan output-nya oke. Output oke. Dan langsung saja kita run. Oke, di sini ada di sini ada hasilnya.
Nah, di sini ada 42, 1, 43, 3, 65, 0, minus 1, 68, 3, 42, 4. Dan di sini ada hasilnya. Selanjutnya kita ke merge sort. Yang pertama itu kita akan membuat atau mendeklarasikan variabel namesnya itu n, i, j, k, dan tipenya itu integer. Kita oke. Kemudian di sini ada x-nya dan variabelnya n, expression 12, oke. Kita akan membuat lagi datanya menjadi 12 karena di sini ada variabelnya 12. Kemudian di sini ada kita membuat atau mendeklarasikan variabel namesnya itu data, tipenya itu integer. Kita checklist, ada RSS-nya, oke. Di sini ada data 0. Datanya itu ada 12 karena di sini ada 12. Data 0 sama dengan 40, data 1 sama dengan 2, data 2 sama dengan 1, data 3 sama dengan 43. Data 4 sama dengan 3, data 5 sama dengan 65, data 6 sama dengan 0, data 7 sama dengan 1, data 8 sama dengan 68, data 9 sama dengan 3, data 10 sama dengan 42, data 11 sama dengan 4. Dan di sini ada 12 data. Kemudian kita cetak array datanya. Yang pertama itu output, enter an expression below-nya itu tanda kutip, oke. For-nya nama variabelnya itu i 1, start value-nya 0, end value-nya itu n minus 1, duration-nya interesting, step by-nya itu 1, oke. Di sini ada outputnya, enter an expression value-nya itu tanda kutip. Di sini kita akan memulai merge sort-nya, yaitu pertama merge sort cal enter and function name delimit and fruits with parenthesis, yaitu merge sort dalam kurung data, n, oke. Di sini ada output, ada tanda kutip, ada data, oke. Langsung saja kita run. Ini hasilnya. Di sini itu datanya 40, 2, 1, 43, 3, 65, 0, minus 1, 68, 3, 42, 4. Setelah disortir menggunakan merge sort, di sini ada hasilnya itu minus 1, 0, 1, 2, 3, 3, 4, 40, 42, 43, 65, 68. Dan inilah merge sort. Dan selanjutnya kita ke quick sort.
eh, kita membuat dan mendeklarasikan variabelnya itu n, i, j, k. Tipenya itu integer, oke. Yang kedua, variabelnya itu n dan ekspresinya itu 12, oke. Datanya itu 12 dan selanjutnya ada integer. Membuat dan mendeklarasikan variabel namesnya itu ada data, tipenya itu integer, dan array kita checklist, array size-nya itu n, oke. Di sini ada 12 data. Yang pertama itu ada data 0 sama dengan 40, data 1 sama dengan 2, data 2 sama dengan 1, data 3 sama dengan 43, data 4 sama dengan 3, data 5 sama dengan 65, data sama dengan 0, data 7 sama dengan 1, data 8 sama dengan 8, data 9 sama dengan 3, data 10 sama dengan 12, 42, data 11 sama dengan 4. Selanjutnya kita akan cetak array data. Yang pertama itu ada output, enter and expression below-nya itu ada tanda kutip. Oke. Kita ke for-nya, variabelnya itu 1. I, start value-nya itu 0. Duration-nya itu tracing, and value-nya n minus 1, step by-nya 1, oke. Di sini ada enter an expression below, ada tanda kutip dan data, oke. Di sini kita akan memulai quicksort-nya itu yang pertama enter ada data 0 on minus 1, oke. Kita akan cetak hasil sortingnya. Yang pertama ada output, tanda kutip, oke. Ada for-nya itu, variabelnya itu 1, start value-nya 0, duration-nya in tracing, and value-nya n minus 1, step by-nya 1. Oke, langsung saja kita run. Oke, di sini ada hasilnya. Di sini tipe datanya itu 40, 2, 1, 43, 3, 65, 0, minus 1, 68, 3, 42, 4. Di sini kita sudah sortir menggunakan quicksort. Di sini ada hasilnya minus 1, 0, 1, 2, 3, 3, 4, 40, 42, 43, 65, 68. Oke, ini adalah voucher quicksort. Kemudian kita ke selanjutnya yaitu radix sort. Yang pertama, kita membuat atau mendeklarasikan variabel names-nya yaitu n, i, j, k, m. Tipe datanya integer. Kita oke, dan di sini ada assign-nya, variabelnya itu n, ekspresinya itu 12. Oke. Di sini ada kita akan membuat atau mendeklarasikan variabel names-nya itu data dan tipenya itu integer. Kita checklist di sini. Terus tampil array size-nya n. Oke.
Di sini ada 12 tipe datanya. Oke. Karena variabelnya itu 12. Di sini ada 0 sama dengan 40, 1 sama dengan 2, data 2 sama dengan 1, data 3 sama dengan 43, data 4 sama dengan 3, data 5 sama dengan 65, data 6 sama dengan 0, data 7 sama dengan 1, data 8 sama dengan 68, data 9 sama dengan 3, data 10 sama dengan 42. Dan data 11 sama dengan 4. Kemudian selanjutnya kita akan cetak array data. Yang pertama itu ada output, ada tanda kutip, oke. Next, ada for-nya. Nah, variabelnya itu ada 1, start value-nya 0, duration-nya itu interesting, and value-nya n minus 1, step by-nya itu 1, oke. Di sini ada enter and expression value-nya yaitu oke. Di sini ada output, oke. New line, kita checklist, oke. Kemudian kita akan memulai radix sort. Yang pertama itu integer max. Membuat dan mendeklarasikan variabel names-nya itu max, tipenya itu ada integer, oke. Dan max-nya itu ada hasilnya itu variabelnya itu max, ekspresinya itu 99999, oke. Oke, kemudian kita akan mencari nilai max untuk menentukan level tertinggi, apakah satuan puluhan, ratusan, ribuan, dan lain-lain. Yang pertama itu ada oke, max, oke. Di sini ada if-nya enter and condition expression below, data i maksimal, oke. Maksimal, oke. Di sini ada integer. Kita akan membuat atau mendeklarasikan max level pembagi hasil bagi, tipe datanya itu integer, oke. Ada max level, expressionnya itu 1, oke. Di sini ada pembagi 1, variabel aslinya variabel pembagi expression 1, oke. Hasil bagi, variabelnya hasil bagi, expressionnya itu max atau pembagi, oke. Di sini ada true, false. Di sini ada max level, oke. Dan selanjutnya kemudian memulai penelusuran radix dan peletakan ke buket berdasarkan nilai LCD pada setiap level. Pembagian 1, membagi 1, variabelnya itu pembagi, ekspresinya itu 1, oke. Di sini membuat dan mendeklarasikan variabel names, pembagi sisa,
namanya itu pembagi sisa, tipenya itu integer. Oke. Di sini ada for, variabelnya itu m, start value 1, duration-nya itu interesting, and value-nya itu max level, step by-nya itu 1. Oke. Kemudian mendeklarasikan array bucket dan indeks array bucket. Ada 10 array bucket dari 0 sampai 9. Di sini ada membuat dan mendeklarasikan ada bucket 0, bucket 1, bucket 2, 3, 4, 5, 6, 8, 7, 8, 9. Sampai tipenya itu integer, kita checklist array size-nya itu n. Di sini ada integer, index, buat dan mendeklarasikan variable names. Pertama itu ada indeks 0, indeks 1, indeks 2, indeks 3, indeks 4, indeks 5, indeks 6, indeks 7, indeks 8 dan 9. Tipenya itu integer. Di sini ada indeksnya ada 9. Oke. Pertama ada, kemudian kita memulai peletakan ke bucket. Yang pertama ada for. Oke. Ada, kita akan membuat atau mendeklarasikan variable names, namanya itu value, tipenya integer. Assign variable value, ekspresinya itu data i. Oke. Integer, membuat dan mendeklarasikan variable names. Oke. Meletakkan value ke bucket sesuai indeks posisinya. Posisi pertama yaitu 0, true, bucket indeks value, indeks 0 tambah 1. Oke. Dan posisi pertama 0, posisi pertama itu bucket 1, indeks 1 sama dengan space indeks 1 tambah 1. Ada posisi kedua yaitu bucket 2 indeks 2 to value indeks 2 sama dengan indeks 2 tambah 1. Ada posisi ketiga yaitu bucket ketiga indeks 3 expressionnya itu indeks 3 tambah 1. Oke. Posisi keempat yaitu ada bucket 4 dan 4, indeks 4 dan indeks 4 tambah 1. Posisi kelima ada bucket 5 indeks 5,
Indeks 5 tambah 1. Posisi ke-6 buket 6. Indeks 6 tambah 1. Kemudian ada posisi ke-7. Buket 7, indeks 7 dan indeks 7 tambah 1. Di sini ada posisi ke-8 dan posisi ke-9. Pembagi sisa 10. Kemudian selanjutnya mengembalikan value ke array data sesuai urutan dari buket, yaitu aslinya variabelnya k, ekspresinya 0. Oke. Variabelnya 1, ekspresinya 0. Di sini ada buket 0 dan buket 1. Buket 3 dan buket 4. Buket 5, buket 7 dan 8, 9. Kemudian kita cetak hasil sorting, yaitu output. Sini ada for-nya itu 1, start value-nya itu 0, duration-nya itu intersect, dan value-nya n-1, step by-nya itu 1. Oke. Langsung saja kita run. Nah, di sini ada hasilnya, yaitu datanya 42 1 4 3 3 6 5 0 1 6 8 3 4 2 4. Dan di sini setelah disorting menggunakan radix sort, di sini ada hasilnya 0 1 1 2 3 3 4 40 43 65 68. Inilah function radix sort. Kemudian selanjutnya yaitu random quick sort. Yang pertama membuat atau mendeklarasikan variable names-nya itu NIJK. Tipenya itu integer. Oke. Di sini ada nilai aslinya variabelnya n, ekspresinya 12. Oke. Membuat dan mendeklarasikan variabel names-nya data, tipenya itu integer. Dan kita checklist di sini ada array size, ada datanya itu 12 karena di atas ada 12. Di sini ada data 0 sama dengan 40, data 1 sama dengan 2, data 2 sama dengan 1, data 3 sama dengan 43, data
4 sama dengan 3, data 5 sama dengan 65, data 6 sama dengan 0, data 7 sama dengan 1, data 8 sama dengan 68, data 9 sama dengan minus 3, data 10 sama dengan 42, data 11 sama dengan 4. Di sini kita akan mencetak array datanya. Yang pertama itu ada output, and expression below-nya itu ada tanda kutip, oke. Di sini ada for-nya itu variabelnya i, start value-nya 0, duration-nya itu tracing, end value-nya itu n minus 1, step by-nya itu 1. Dan di sini kita akan memulai quicksort-nya yaitu enter evaluation name, the limit arguments with parenthesis, yaitu quicksort data 0, oke. Di sini kita akan cetak hasil sorting. Output di sini ada for-nya itu 1, variabelnya i, start value-nya 0, duration-nya tracing, end value-nya n minus 1, step by-nya itu 1. Oke. Langsung saja kita run. Di sini ada hasilnya. Setelah disortir menggunakan random quicksort, di sini ada minus 1, 0, 1, 2, 3, 34, 40, 42, 43, 65, 68. Di sini ada hasil yaitu datanya. Ini adalah flowchart random quicksort. Ada yang pertama itu kita membuat atau mendeklarasikan variabel names-nya itu n, i, j. Tipenya itu integer, oke. Sini ada s-nya, variabelnya n, expression-nya 12, oke. Dan di sini kita membuat dan mendeklarasikan variabel names-nya itu ada data, tipenya itu integer, RSS-nya itu n, oke. Di sini ada 12 data, kemudian ada variabelnya itu 12. Yang pertama data 0 sama dengan 40, data 1 sama dengan 2, data 2 sama dengan 1, data 3 sama dengan 43, data 4 sama dengan 3, data 5 sama dengan 65, data 6 sama dengan 0, data 7 sama dengan 1, data 8 sama dengan 68, data 9 sama dengan 3, data 10 sama dengan 42, data 11 sama dengan 4. Nah, selanjutnya kita akan cetak array data. Yang pertama itu output. Enter and end special below-nya tanda kutip. Di sini ada for-nya variabel 1, start value 0, direction-nya itu tracing, end value-nya itu n minus 1, step by-nya itu 1. Di sini kita akan memulai selection sort. Ada membuat dan mendeklarasikan lagi variable names, min, integer. Oke. Di sini kita akan cetak hasil sortingnya. Kemudian kita coba run. Oke. Ini yaitu datanya 42, 1, 43, 3, 65, 0, minus 1, 68, 3, 42, 4. Dan di sini setelah disortir menggunakan hasilnya itu minus 1, 0, 1, 2, 3, 3, 4, 40, 42, 43, 65, 68. Oke, ini adalah flowchart short. Baik.
langsung saja. Di sini ada 8 algoritma sorting. Yang pertama bubble sort. Di sini saya menjelaskan apa itu. Yang pertama itu ada bubble sort. Itu ini bubble sort. Ada pertama ada public static for 9 for system out print. Di sini system out print yaitu kita run akan hasilnya akan muncul sorting. Di sini ada in for index scan, nilai scan. Yang kedua selanjutnya itu insertion source Java. Di sini ada scanner scan, new scanner system in, system out print, panjang array. Nanti di sini kita akan masukkan panjang arraynya, dan di sini in panjang, scannet panjang, nk sama 0 panjang, system out print, in nilai scan r. Di sini ada in integer n, i, j. Di sini ada while. Di sini ada integer term dan nilai kosong. Di sini ada for dalam kurung j sama dengan i, j. Di sini ada if. Selanjutnya ada else, dan selanjutnya itu ada selection source Java. Di sini ada public static void, yaitu panjangnya integer, panjang i dan j. Panjang itu diinput dengan next in array list. Di sini ada for gmin sama dengan i. Selanjutnya ada merge sort. Ini adalah program dari merge sort. Dan ini selanjutnya yaitu quick sort. Public static void main quick sort app sama dengan quick sort. With integer input, app generation random numbers, system out print nilai input random, system out printin setelah di code sort. Coba kita run. Dan di sini ada nilai inputan random 16, 056, 51, 39, 258. Setelah di quick sort ada 2, 16, 39, 51, 56, 58. Selanjutnya itu kita ke random sort Java. Di sini ada public static void main. Dan ini program dari random sort Java. Coba kita run. Kita masukkan panjang arraynya 2, elemen ke nolnya itu sama dengan 1, 4, dan ini nilai inputannya 1, 4, random quick sort 1, 4. Selanjutnya kita ke radix sort. Ini program radix sort.
Dan inilah penjelasan dari 8 algoritma sorting yang ada di Java. Sekian dan terima kasih. Mohon maaf jika ada salah kata atau pemrograman. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.